Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah atau Shahibatul Madinah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pihak-pihak yang ada di Madinah setelah peristiwa hijrah. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada latar belakangnya, bagaimana perjanjian atau Piagam Madinah ini dilaksanakan, kemudian isi Piagam Madinah apa saja, yang ketiga dampak dan hikmah atau ibrah dari Piagam Madinah, dan juga 4 pelanggaran Piagam Madinah. Latar belakang Piagam Madinah tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa jadi Rasulullah ini ketika melakukan dakwah ya selama 12 tahun di Mekah itu mengalami banyak sekali ujian dan cobaan ya. Ada sehingga kemudian turunlah wahyu untuk beliau diperintahkan melakukan hijrah ke Madinah. Setelah peristiwa hijrah itu, kemudian Rasulullah melakukan beberapa hal seperti membuat perjanjian yang nanti kemudian dikenal dengan Piagam Madinah, kemudian mempersatukan kaum muslimin dan membangun masjid. Ya. Nah, sebenarnya kondisi Mekah dan Madinah itu seperti apa perbedaannya? Jadi kondisi Mekah itu pada dasarnya tanahnya itu adalah kering atau tandus sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam atau pertanian. Sehingga kaum Mekah ini mengandalkan perdagangan untuk kehidupan sehari-harinya ya. Untuk kata pencaharian itu berdagang. Gitu. Yang otomatis pedagang yaitu harus bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda gitu ya. Dimana kita berpikir bahwa seharusnya orang-orang Mekah ini berpikir lebih terbuka, tapi ternyata tidak gitu. Mereka tetap menentang keras dakwah Rasulullah. Kenapa hal itu terjadi? Karena di Mekah kaum-kaum ini masih menganut sukuisme atau apa ya, memandang seseorang itu berdasarkan sukunya gitu. Kalau di suku yang rendah dianggap rendah, suku yang tinggi dianggap tinggi gitu. Dan Rasulullah datang dengan Islam itu berusaha agar sukuisme itu tidak terjadi gitu ya. Karena di Islam itu adalah semua manusia setara yang membedakan hanya amal ibadahnya. Gitu. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu tidak senang gitu ya dengan dakwah Rasulullah gitu ya. Kemudian ya kemudian di Mekah itu ya tadi kan terjadi berbagai ujian dari penghinaan, kemudian dilempari kotoran, kemudian diserang dan juga memboikotan ya berbagai macam ujian yang ditimpakan dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah. Kemudian di kota Madinah itu sendiri seperti apa? Jadi Madinah ini sebaliknya tanahnya subur gitu dan juga orang-orangnya sikapnya lebih tertutup gitu ya. Jadi Madinah ini ada lahan-lahannya bisa menjadi pertanian gitu ya. Dan juga di Madinah sendiri ini ada terdiri juga ya dari berbagai suku-suku ya. Dan di Madinah ini kita bisa lihat bahwa terdapat berbagai macam suku dan juga ada 2 suku besar yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini selama 120 tahun mereka itu tidak akur gitu ya. Jadi sering apa berperang gitu ya. Ada masalah dikit berperang, ada masalah dikit berperang gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa kaum Madinah ini sebenarnya itu ya sangat menginginkan adanya sosok yang datang ke Madinah gitu ya, membawa perdamaian gitu, menyatukan kaum Madinah gitu ya. Karena udah capek banget lah gitu ya untuk terus-terusan bertikai, berperang gitu ya antara Aus, Khosraj juga dan juga ada juga kaum Yahudi gitu ya. Mereka ikut berperang juga gitu ya. Jadi sangat situasinya tuh apa ya istilahnya tuh merindukan perdamaian hadir di kota Madinah. Kemudian nah, ini adalah gambaran entitas penduduk Madinah gitu ya. Kita bisa lihat ya setelah Rasulullah pindah, ada sebagian besar orang-orang Madinah itu apa ya, pindah ke menjadi seorang muslim gitu ya. Nah, yang mungkin hanya sebagian kecil saja yang masih musyrikin atau menyembah berhala gitu ya. Nah, kaum muslimin sendiri nanti kan ada kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor ini terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Kalau Muhajirin terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Gitu. Kemudian kaum musyrikinnya ini atau yang
penyembah berhala tadi terdiri dari suku Aus dan Khosraj. Kemudian ada juga suku atau golongan Yahudi. Ini ada Bani Koinuko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraiza, dan juga ada Bani Auf. Ini cantum ya. Di mana Rasulullah ya mengumpulkan keseluruhan ya entitas penduduk Madinah ini ya, kemudian melakukan perjanjian perdamaian meliputi berbagai aspek. Di mana perjanjian ini kemudian disebut sebagai Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Sahifatul Madinah ini seperti yang kita tahu karena dilaksanakan pada awal Hijrah, yaitu pada 1 Hijriah atau di tahun Masehi 622 Masehi. Nah, ini adalah penampakannya ya Piagam Madinah yang dilaksanakan pada 622 Masehi. Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, kemudian melaksanakan perjanjian-perjanjian yang meliputi berbagai aspek. Nah, kira-kira aspek apa saja? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa aspek-aspek yang diatur dalam Piagam Madinah itu meliputi urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian ya. Masya Allah banyak sekali ya. Rasulullah juga membuat draftnya ini bersama-sama seluruh perwakilan warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut gitu ya. Dan juga bahkan Rasulullah juga melibatkan kaum Yahudi, di mana yang kita tahu bahwa kaum Yahudi itu ya sifatnya pada dasarnya itu orang yang curang aja, atau orang yang licik dan suka ingkar itu. Tapi Rasulullah tetap adil ya, bersikap adil dan melibatkan orang Yahudi. Bahkan Rasulullah dalam membuat draft Piagam Madinah itu awalnya sekretarisnya itu adalah orang Yahudi gitu ya. Rasulullah udah bersikap adil nih, udah ayo orang Yahudi diangkat menjadi sekretarisnya. Karena orang Yahudi itu bisa baca bahasa Ibrani ya. Tapi kemudian orang Yahudi tersebut malah berbuat curang dan berkhianat gitu, sehingga sekretarisnya kemudian diganti dengan sahabat Zaid bin Sabit. Tapi pada awalnya Rasulullah sudah memberikan kesempatan nih pada orang Yahudi untuk menjadi bagian. Kemudian apa saja isi Piagam Madinah? Isi Piagam Madinah sendiri pada intinya yaitu terdapat 47 pasal ya, di mana bisa kita rangkum menjadi 13 poin. Yang pertama yaitu kaum muslimin baik dari Quraisy, dari Madinah maupun dari kabilah lain itu adalah harus bergabung sama-sama menjadi satu umat gitu ya. Jadi mengikat ya kalau orang muslim itu harus solid gitu ya. Kemudian yang kedua, kaum mukminin itu dari kabilah mana saja harus membayar denda ya, orang yang terbunuh di antara mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antara sesama kaum muslim mukminin ya. Jadi kalau ada orang yang terbunuh harus dibayar dendanya gitu ya. Jadi sesuai dengan hukum Islam gitu ya. Kalau ada yang terbunuh ya harus dibayar dendanya gitu. Atau kalau ada tawanan yang mau ditebus harus ditebus dengan cara yang baik gitu ya. Jadi akhlak yang baik kepada sesama muslim. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya ada kaum mukminin yang nggak bisa membayar hutang harus dibantu gitu. Jadi harus saling tolong menolong nih antara kaum muslimin gitu ya. Itu baik kaum muslimin Ansor maupun Muhajirin. Kemudian kaum mukminin, keempat, kaum mukminin yang bertakwa akan bertindak terhadap orang dari keluarga sendiri yang berbuat kezaliman. Jadi itu tidak boleh berbuat kezaliman juga kepada kaum muslimin lain gitu. Dan juga kalau ada kezaliman yang dilakukan oleh keluarganya ya, kaum mukmin atau kaum muslimin ini harus bertanggung jawab gitu. Kemudian yang kelima, orang-orang muslim tidak boleh membunuh orang muslim lainnya. Walaupun misalnya apalagi kalau misalnya dia membunuh mukmin lainnya karena si mukmin ini membunuh orang kafir, itu tidak boleh ya. Jadi seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan mukmin lainnya. Yang keenam, Allah menjamin dan melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Jadi orang-orang mukmin itu harus saling tolong menolong menghadapi gangguan orang lain ya. Di sini juga menyatukan ya gitu bahwa harus solid nih antar kaum muslimin gitu ya, karena sudah dijamin Allah gitu ya perlindungannya. Nomor 7, setiap mukmin yang telah mengakui berlakunya perjanjian ini sebagai mana termaktub dalam naskah, maka Allah akan memberikan perlindungan di hari akhir itu. Jadi ganjarannya di hari akhir tuh nanti terdiri dengan Allah. Jadi
sebisa mungkin harus diusahakan banget, wajib gitu ya, mematuhi isi perjanjian Piagam Madinah ini gitu ya. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan maka akan terkena laknat atau murka Allah gitu ya. Jadi peringatan dan juga atas kalau dilaksanakan ya akan dapat perlindungan oleh Allah di hari akhir. Kalau berbuat kejahatan ya akan dapat bahasa juga di akhirat oleh Allah. Kemudian nomor 8, saat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi memikul biaya bersama-sama kaum muslimin. Jadi ketika misalnya ada kaum Quraisy nih mau menyerang Madinah gitu. Jadi orang musyrikin Madinah, orang Yahudi Madinah dan orang Ansor dan Muhajirin harus sama-sama bersatu gitu ya. Untuk melawan orang-orang yang mau menyerang kota Madinah gitu ya. Jadi semuanya punya kewajiban yang sama dalam melindungi warga Madinah dari serangan orang-orang yang ada dari luar Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi dari Bani Auf dipandang sebagai bagian dari kaum muslimin dan mereka bisa tetap menjalankan agamanya dan kaum muslimin juga tetap menjalankan agamanya gitu ya. Asalkan tetap memenuhi hak dan kewajibannya gitu ya tadi ya. Memenuhi kewajibannya juga gitu ya. Kemudian dan juga nggak boleh melaksanakan nggak boleh berbuat zolim gitu ya, nggak boleh mengganggu kaum muslimin atau mempengaruhi atau membuat mengadu domba gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Nomor 10, orang-orang Yahudi harus memikul biaya sendiri dan kaum muslimin juga memikul biaya sendiri dan wajib memberikan pertolongan melawan pihak lain yang memerangi salah satu pihak. Jadi ya harus saling bahu membahu melawan orang-orang yang mau menyerang kota Madinah. Nomor 11, ketika ada perselisihan ya yang di luar dari perjanjian itu, maka akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi sebagai apa ya, hakim yang paling adil itu yaitu adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-12, setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian nomor 13, Allah lah yang akan melindungi pihak yang berbuat kebajikan dan takwa ya. Jadi ditekankan lagi tuh bahwa Allah yang melindungi orang-orang yang berbuat kebajikan dan takwa. Nah, kira-kira apa saja dampak dan hikmah atau ibroh dari Piagam Madinah gitu ya. Setelah ada Piagam Madinah ini, kemudian Madinah ini ibaratnya adalah suatu negara gitu ya. Ada salah satu undang-undangnya itu adalah Piagam Madinah, kemudian pemimpin negaranya ya kalau bisa disebut seperti itu adalah Rasulullah SAW dan juga berbagai entitas di Madinah ini adalah merupakan representasi keberagaman warga yang ada di kota Madinah. Tapi mereka tetap bisa tinggal dengan rukun dan damai gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, hikmah yang pertama yaitu Piagam Madinah ini merupakan perjanjian sebagai dutsur atau undang-undang dasar yang bisa kita lihat juga merupakan konstitusi demokratis modern pertama gitu ya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Masya Allah sekali Rasulullah telah menciptakan dasar undang-undang ya pada kota Madinah gitu ya, yang mana nggak hanya memperhatikan hak-hak kaum muslimin tapi juga kaum non muslim yaitu kaum musyrikin dan juga kaum Yahudi gitu ya. Dan ini sekaligus dusur ini dibuat Rasulullah berdasarkan wahyu Allah dan kemudian ditulis para sahabatnya dan disepakati oleh seluruh penduduk Madinah gitu ya. Nah, ini di Piagam Madinah ini juga merupakan asas yang diperlukan bagi pelaksanaan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Jadi dasarnya ya, dasar hukum-hukumnya itu yaitu dasar hukum syariat Islam itu adalah Piagam Madinah ini gitu ya. Kemudian juga dari sini kita bisa lihat bahwa Piagam Madinah ini menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur Islam itu hanya mengatur soal hubungan manusia dengan rohnya saja, nggak hanya seperti itu. Islam juga mengatur bagaimana seseorang itu berhubungan dengan orang lainnya ya, secara sosial dan juga secara politik, hukum dan juga dalam bernegara itu ada aturan-aturannya dalam Islam gitu ya. Masya Allah sekali, dan juga aturannya itu adil gitu. Adil itu nggak harus sama gitu, tapi juga sesuai porsinya ya.
ada hak dan ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya. Rakyat kaum muslimin punya hak dan kewajiban, kaum musyrikin juga punya hak dan kewajiban, kaum Yahudi juga punya hak dan kewajiban. Dan semuanya kalau dipenuhi ya kewajiban dipenuhi, dan juga ketika kewajiban itu dipenuhi, dan maka hak-hak yang mereka miliki juga bisa terlaksana gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat keadilan perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau melibatkan seluruh entitas masyarakat Madinah dalam perjanjian ini gitu ya. Jadi nggak ada yang ditinggalkan, nggak ada yang tidak dilibatkan gitu. Bahkan tadi yang seperti yang disebutkan bahwa kaum Yahudi yang dia tahu wataknya itu curang gitu ya. Bahkan Rasulullah juga melibatkan kaum Yahudi gitu ya. Yang awalnya dijadikan sekretaris, kemudian akhirnya tapi dicopot karena berbuat ingkar atau berbuat curang, dan diganti dengan sahabat Zaid bin Sabit. Kemudian perjanjian yang hikmah yang ketiga yaitu hakim yang adil, yaitu syariat dan hukum Allah gitu ya. Jadi kita lihat semua ya bahwa seperti apa sih kira-kira hukum yang baik gitu ya, hakim yang baik itu ya sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dari dulu ya, gitu, bahwa ya kita berpegang teguh saja pada asas-asas Islam, ya insya Allah akan menjadi cerminan itu bagaimana menjadi hakim yang adil gitu ya. Yaitu kita mengikuti syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat yaitu menunjukkan hukum penting dalam syariat Islam ya. Dalam syariat Islam sendiri, hukum yang penting itu adalah ada dalam Piagam Madinah tercantum beberapa hukum penting, yaitu ada 3. Islam adalah suatu pemersatu, solidaritas kaum muslimin, dan juga asas persamaan kaum muslimin ya. Di sini disebutkan bahwa Islam itu adalah suatu pemersatu ya. Jadi ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum Ansor yang sebelumnya ada dari suku Aus, suku Khazraj, kemudian kaum muslimin ada dari suku Quraisy atau dari suku yang lain-lainnya gitu ya. Mereka kemudian disatukan gitu loh dalam suatu naungan yaitu Islam gitu ya. Sehingga mereka ya menjadi satu bagian gitu ya, nggak terpecah belah gitu ya, menjadi satu kesatuan gitu. Kemudian yang selanjutnya oh ya tadi yang Islam suatu pemersatu ini juga dengan adanya persatuan itu ya, negara itu menjadi suatu negara gitu ya, suatu wilayah, suatu masyarakat itu akan menjadi lebih kokoh dan sehat. Kemudian pasal yang selanjutnya yaitu yang kedua, solidaritas kaum muslimin gitu ya. Jadi kaum muslimin harus saling membantu, tidak berbuat zalim kepada kaum muslimin lain, tidak membunuh, ya, tidak membela orang-orang yang berbuat kejahatan gitu ya. Itu adalah solidaritas kaum muslimin. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam perjanjian ini untuk menghapus apa ya, cara pandang atau cara kehidupan yang lama gitu. Kemudian yang ketiga adalah asas persamaan kaum muslimin. Di sini kita bisa tahu bahwa juga disebutkan dalam Piagam Madinah gitu bahwa Allah melindungi orang-orang mukmin, dan Allah dan Rasulnya melindungi orang-orang mukmin ya, tidak peduli itu laki-laki, perempuan, atau dari Bani Aus, Bani Khazraj gitu ya, semuanya setara gitu ya. Ya di mata Allah itu adalah hamba Allah yang setara gitu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa Islam itu adil sekali ya, persamaan gitu, tidak membeda-bedakan gitu, mau itu adalah seorang yang kaya atau miskin gitu ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu topiknya tentang pelanggaran Piagam Madinah. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Piagam Madinah ini melibatkan seluruh warga atau seluruh entitas penduduk Madinah gitu. Dan nanti yang melanggar perjanjian Piagam Madinah ini adalah tidak lain dan bukan adalah kaum Yahudi, di mana persisnya adalah kaum Yahudi, Bani Nadir dan juga Bani Quraizo yang bekerja sama dengan kaum Quraisy. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena setelah Piagam Madinah dilaksanakan ya, kondisi Madinah itu menjadi negara yang damai gitu, negara yang kokoh gitu, satu kesatuan gitu. Karena perjanjian-perjanjian tadi kan ya udah mengutamakan itu ya, persatuan dan kedamaian gitu. Jadi mereka yang awalnya
apa ya, serius sekali berperang tuh menjadi negara yang damai gitu. Tapi ternyata orang Yahudi tidak suka melihat hal itu, dan juga sehingga mereka lama-kelamaan berkhianat gitu ya. Gitu. Jadi suatu hari ada seorang Yahudi lewat pasar, kemudian mereka melihat ada orang Ansor nih lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, orang Ansor ini ada satu orang Aus dan satu dari suku Khazraj gitu. Padahal dulu kan sebelum Rasulullah datang ke Madinah, mereka itu ya apa dikit-dikit pasti bertikai itu, berantem gitu ya. Tapi ketika Islam datang, mereka bisa ngobrol dengan akrab gitu ya gitu. Akhirnya orang Yahudi itu nggak suka melihat hal ini, kemudian dia mengadu domba orang Aus dan Khazraj itu gitu. Sehingga terjadilah pertikaian itu. Rasulullah mendengar hal ini kemudian langsung memperingati orang Yahudi. Ya udah kemudian orang Yahudi iya. Tapi lama kelamaan kemudian akhirnya mereka berkhianat juga. Nah, kapan itu mereka berkhianat? Ketika selesai perang Badar dan Uhud itu. Jadi setelah Piagam Madinah itu kemudian terlaksana perang Badar dan Uhud. Pada perang Badar yang merupakan perang yang besar sekali, atas pertolongan Allah kaum muslimin menang gitu. Nah, melihat hal itu kaum Quraisy di Mekah itu sangat kesal sekali ya gitu. Udah diusir dari Mekah tapi mereka tetap solid dan bahkan menang gitu perang Badarnya. Gitu. Akhirnya mereka mencari cara. Jadi mereka mengkontak orang Yahudi Bani Nadir untuk bekerjasama menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya yaudah mereka setuju nih. Kemudian akhirnya mereka menyerang yang mana nanti disebut sebagai perang Khandaq. Nah, kaum Yahudi Bani Nadir ini posisinya kan di luar. Nah, kemudian kaum Yahudi Bani Nadir ini mengendap-endap masuk ke Madinah dan menemui kaum Yahudi Bani Qainuqa ya. Dan melakukan kerjasama untuk menyerang kaum muslimin dari dalam dengan bantuan Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya ya udah deh Bani Yahudi Qainuqa sama Yahudi Nadir ini bersepakat gitu untuk menyerang kaum muslimin. Tapi atas pertolongan Allah walaupun mereka bekerja sama ya, tapi tetap pada dasarnya orang Yahudi Bani Nadir dan Qainuqa itu ya nggak seberapa berani ya, ngecut lah mereka itu. Jadi tetap saja ya atas pertolongan Allah kaum muslimin memenangkan perang Khandaq. Setelah perang Khandaq itu kaum muslimin kemudian Rasulullah mengusir kaum Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah karena melanggar isi perjanjian tersebut. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Rasulullah juga bersikap tegas itu pada orang-orang yang melanggar perjanjian. Padahal perjanjian tersebut telah setujui di awal dan juga isinya tuh ya itu tadi ya adalah suatu yang mempersatukan dan juga untuk kedamaian di kota Madinah. Ya mungkin ini saja dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.